2021 adalah tahun integritas, the year of integrity. Persembahan dan perpuluhan dapat ditransfer melalui BCA 857 050 5000 atas nama GBI Musi Palam Indah atau scan barcode QR kode GBI Musi Palam Indah. Tuhan Yesus memberkati. Saya percaya Tuhan menjawab doa-doa kita untuk saudara-saudara yang sakit. Bapak, kami bersyukur untuk segala yang baik yang Tuhan sudah sediakan buat setiap kami. Tuhan, kami berdoa, beri kami mata hati yang bisa melihat Tuhan, melihat daripada pemeliharaan Tuhan, perlindungan Tuhan dalam kehidupan setiap kami. Beri kami mata hati untuk bisa melihat ya Tuhan, jalan yang sedang Tuhan tunjukkan buat setiap kami. Beri kami mata hati yang bisa melihat lawatan Tuhan yang sedang terjadi di era Pentakosta ketiga ini. Bapa, dalam nama Yesus, pada hari ini ya Tuhan, pada saat ini, satu yang kami minta di menara doa ini, berikan mata hati kami terang. Berikan mata hati kami terang ya Tuhan. Beri kami rasa haus lapar akan Tuhan. Karena kami sadar ya Tuhan Yesus, salah satu tanda daripada kami sehat secara rohani, kami punya rasa lapar dan haus akan Tuhan, akan hadirat Tuhan. Bapak, kami berdoa dalam nama Yesus, biarlah Tuhan Kau berikan kata-kata ya Tuhan dalam doa-doa kami. Kau berikan nyanyian-nyanyian baru buat setiap kami. Beri kami pewahyuan-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk berkat-Mu turun untuk setiap kami, anak-anak-Mu, umat-Mu ya Tuhan, baik yang ada dalam Zoom UPT, Menara Doa UPT ini Tuhan, maupun ya Tuhan yang hadir di Menara Doa lewat YouTube channel maupun Facebook ya Bapa. Terima kasih banyak Bapa. Terima kasih Allah Roh Kudus. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Di hadapan hadirat-Mu ya Bapa, ku datang dengan penuh kerinduan. Di hadapan hadirat-Mu ya Bapa, segala keangkuhanku hilang. Di hadapan hadirat-Mu ya Bapa, Di hadapan hadirat-Mu ya Bapa, ku datang dengan penuh kerinduan. Di hadapan hadirat-Mu ya Bapa, segala keangkuhanku hilang. Ku sembah Kau ya Bapa, ku sembah Kau ya Tuhan, ku tinggikan nama-Mu Yesus. dalam hidupku, dalam hidupku selalu. Sembah Kau, ku sembah Kau Ya Bapa, ku sembah Kau ya Tuhan, ku tinggikan nama-Mu Yesus dalam hidupku selalu. Di hadapan hadirat-Mu ya Bapa, ku datang
kerinduan di hadapan hadirat-Mu ya Bapa. Segala keangkuhanku hilang, ku sembah Kau ya Bapa, ku sembah Kau ya Tuhan, ku tinggikan dalam hidupku. Mari sekali lagi buka suaranya saudaraku. Ku sembah Kau ya Bapa, ku sembah Kau ya Tuhan, ku tinggikan dalam hidupku selalu. Terima kasih Tuhan. Tuhan, kami sembah Engkau. Mari saudara buka suaranya, sembah Dia. Bapa, terimalah penyembahan ini. Namu Yesus dalam hidupku selalu. Ku sembah Kau ya Bapa, ku sembah Kau ya Tuhan, ku tinggikan dalam hidupku selalu. Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih, kami sembah Engkau ya Tuhan. Kami tinggikan nama-Mu ya Bapa. Mari datang pada Yesus, saudara berdoa. Mari datang bersyukur. Kita ada di menara doa. Yes. Oh ya lama kasih ini bala 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 bala. Oh ya lama 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 lama. Masuk hadiratnya saudara. Bersyukur. Ucapkan terima kasih, syukur pada Tuhan. Oh ya lama kasih ini bala 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 bala. Terima kasih Tuhan untuk keselamatan. Terima kasih untuk hidup yang kekal. Terima kasih untuk pemeliharaan. Tuhan, terima kasih ya Tuhan untuk penyediaan. Oh ya lama kasih ya lama 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 lama. Terima kasih untuk tuntunan-Mu. Yes. Oh ya lama kasih ini lama 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 lama. Oh ya lama kasih ya lama 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 lama. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Oh ya lama kasih ya lama lama lama. Ku sembah Kau ya Bapa, sembah Kau ya Tuhan, ku tinggikan dalam hidupku selalu. Dalam hidupku selalu. Sucikan, kuduskan setiap hati kami Tuhan. Oh ya laba kasini bila bala bala bala. Basuh setiap hati kami dengan kuasa darah-Mu Yesus. Oh ya laba kasini bila bala 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 bala. Ampuni dosa dan salah kami Tuhan. Oh ya laba kasini bila bala 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 bala. Oh ya laba kasih ya laba. Mari doa saudara.
Biarlah ya Tuhan, turunkan berkat-Mu dan siap kami. Biarlah ya Tuhan, mata kami bisa melihat ya Tuhan. Oh ya lah, makasih ya lah, pemeliharaan-Mu yang ajaib dalam hidup kami. Oh ya lah, makasih nih bila Engkau Tuhan gembala kami, takkan kekurangan kami. Oh ya lah, makasih nih bila bala. Beri mata hati yang bisa melihat ya Tuhan. Oh ya lah, makasih nih bila perlindungan-Mu ya Tuhan, tuntunan-Mu. Ya lah, makasih ya lah, bala. Ya lah, makasih. Oh ya lah, makasih ya lah, bala. Ya lah, makasih ya lah, balamu. Ya lah, makasih ya lah, mana maramu. Ya Rabu. Bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Semua Kau buktikan kasih-Mu bagi setiap kami. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih. Sekali lagi katakan kasih Allah. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan.
Bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah dan ku sembah. Ku sembah Kau Tuhan. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Selama hidupku ku sembah Kau Yesus. Setia telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Tuhan, aku mau berdoa untuk setiap anak-anak-Mu yang sedang sakit sekarang. Mereka semua yang terbaring sakit ya Tuhan. Bahkan di ruang-ruang ICU Tuhan Yesus. Mereka ya Tuhan, keluarga mereka, anggota keluarga mereka yang sedang terbaring sakit. Aku mau sepakat berdoa buat mereka Tuhan. Selamatkan ya Tuhan jiwa mereka. Selamatkan jiwa mereka ya Bapa. Selamatkan jiwa mereka ya Tuhan. Sembuhkan ya Tuhan sakit penyakit mereka. Bapa tolong ya Tuhan dalam nama Yesus. Tuhan kirimlah ya Tuhan. Kirimlah malaikat-Mu Bapa. Dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Oleh bilur Yesus jadi sembuh sekarang. Jadi sembuh sekarang. Jadi sembuh sekarang. Beri iman ya Tuhan buat siap kami. Khususnya ya Tuhan mereka yang sakit. Keluarga yang sedang ya Tuhan sakit ini Tuhan. Bapak aku berdoa beri iman untuk disembuhkan. Oleh bilur Yesus. Jadi sembuh sekarang. Tuhan aku berdoa untuk anak-anak-Mu yang sedang sakit kanker. Yang berjuang dengan kanker ya Tuhan. Ya Tuhan kanker tulang, kanker payudara, ya Tuhan kanker serviks, Tuhan bahkan ya Tuhan kanker ya Tuhan di ginjalnya Tuhan, kanker paru-paru. Aku berdoa Tuhan jenis kanker apapun sekarang, aku percaya ya Tuhan kuasa-Mu lebih besar, kuasa-Mu lebih besar. Karena Engkau mengasihi anak-anak-Mu ini ya Bapa. Dalam nama Yesus beriman untuk disembuhkan ya Tuhan. Beriman untuk disembuhkan. Aku berdoa Tuhan Yesus, Tuhan anak-Mu yang sakit autoimun, anak-anak-Mu yang sedang sakit asam lambung GERD ya Tuhan, sembuhkan mereka. Sembuhkan mereka Tuhan. Sembuhkan. Mereka sedang mengalami penderitaan. Beri ya Tuhan kekuatan, penghiburan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mau angkat tangan kami, kami berdoa untuk Pak Niko Tuhan, hamba-Mu, gembala pembina kami yang kami kasih. Tuhan Yesus, kami angkat tangan kami. Kami angkat tangan kami, kami berdoa untuk hamba-Mu Pak Niko, Bu Hermin. Turunkan berkat-Mu ya Tuhan. Berikan kesehatan, kekuatan untuk hamba-Mu.
kekuatan, kesegaran untuk hamba-Mu ini Tuhan. Berikan ya Tuhan sehat, ya Tuhan sehat. Terima kasih pewahyuan-pewahyuan yang baru, tuntunan-Mu ya Tuhan, pemeliharaanmu, perlindungan-Mu untuk hamba-Mu ini dan keluarga hamba-Mu. Kami berdoa untuk setiap hamba-hamba Tuhan, khusus yang ada di UPT ya Tuhan. Ya Tuhan, semua partisipan yang ada di UPT, Tuhan, setiap hamba-hamba-Mu yang hadir di menara doa ini, setiap anak-anak-Mu yang ada di menara doa ini, aku berdoa Bapa dalam nama Yesus, biarlah ya Tuhan turunkan berkat-Mu ya Bapa. Turunkan berkat-Mu Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, biar ada damai sejahtera sukacita-Mu ya Tuhan, pewahyuan, kekuatan ya Tuhan, kesegaran dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya Tuhan, aku percaya, aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah. Mari buka suaranya, kita puji Dia. Kita bangun atmosfer untuk Indonesia. Mari naikkan pujian, buka suaranya ibu bapak semua. Kita mau bangun atmosfer untuk Indonesia, Amerika, Kanada, bangsa-bangsa Eropa, yes, Asia, Australia. Waktu kita buka suaranya, yes, lawatan Allah menyapu siap tempat-tempat di mana saudara ada. Ulaba-laba-laba. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau. Oleh karena kemurahan-Mu, oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau. Bersyukur, 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 bersyukur. Karena kasih setia-Mu, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Saudara, saya ingin ajak ibu bapak saudara semuanya ditaruh Tuhan untuk mendoakan mungkin orang-orang yang kita kenal, yang kita kasihi, siapapun dia
yang dulu pernah ke gereja rajin, melayani rajin, tapi kita nggak tahu, kita nggak kontak di mana dia, gimana sekarang hubungan dia dengan Tuhan, gimana keadaan rohani dia, bagaimana jalan hidup dia, bagaimana keadaan dia, kita nggak tahu. Mungkin dia adalah teman gereja kita, teman pelayanan. Sepanjang pandemi ini kita nggak ketemu, kita belum kontak, tapi kita nggak tahu gimana keadaan dia. Kita doakan, mau saudara doakan. Saudara doakan anggota keluarga dulu, supaya mereka diselamatkan, dia kembali ke Tuhan. Lalu sahabat saudara-saudara, lalu teman pelayanan, saudara pelayanan, saudara seiman. Lalu kita ingat siapapun, kita doa, saudaraku, ini Tuhan taruh. Saudari berdoa untuk pendeta saudara, gembala saudara, para pemimpin rohani saudara. Saudara doakan hamba Tuhan ini. Kita doa sama-sama. Doa supaya kita semua punya iman, tetap masih punya rasa lapar, haus akan Tuhan. Karena salah satu tanda kerohanian, tanda rohani kita nih hidup, kita masih sehat rohani kita masih punya lapar, haus, kita rindu, kita bisa doa, kita bisa nyembah, kita bisa rasakan hadirat Tuhan, kita masih bisa mau dengar firman, kita masih bisa baca firman, kita tidak kering. Ini tanda kita sehat. Oh ya laba kasini milaba laba. Doa saudaraku, doa. Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa ya Tuhan untuk setiap anak-anak kami, keluarga kami ya Tuhan, orang-orang yang kami kasihi Tuhan. Ya Tuhan, saudara-saudara seiman kami, jemaat-Mu ya Tuhan, jemaat-Mu ya Bapa, para pelayan-pelayan Tuhan. Oh ya laba kasini milaba laba 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 laba. Bapa, dalam nama Yesus, curahkan Roh Kudus-Mu ya Tuhan. Engkau berkata ya Tuhan, ini era Pentakosta ketiga. Tuhan, tidak ada satupun yang gugur iman mereka, tapi justru Tuhan terjadi satu revival, satu kebangunan rohani. Dalam nama Yesus, biarlah ya Tuhan kami akan melihat ya Tuhan, satu rasa lapar haus akan Tuhan. Ada pujian penyembahan di rumah-rumah ya Bapa, dalam setiap pribadi-pribadi ya Bapa. Kami berdoa dalam nama Yesus, selamatkan bangsa kami, selamatkan kota kami ya Tuhan, selamatkan bangsa-bangsa. Kami berdoa dalam nama Yesus. Buka suara doa saudara. Oh ya laba kasini milaba laba 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 laba. Tidak ada satupun yang binasa. Oh ya laba, semua beroleh hidup yang kekal. Bapa, bawa balik saudara-saudara kami yang jauh. Oh ya laba kasini milaba laba 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 laba. Beri ya Tuhan siap kami mata hati yang bisa melihat pengharapan yang terkandung dalam panggilan-Mu. Oh betapa kayanya, betapa mulianya panggilan-Mu Yesus. Oh ya laba kasih ya laba 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 laba. Tuhan, Tuhan, anak-anak-Mu yang kecewa, anak-anak-Mu yang tawar hati, oh ya anak-anak-Mu yang terluka, sembuhkan mereka, pulihkan Bapa dalam nama Yesus. Biarlah ya Tuhan mereka dapatkan Manasye, supaya mereka ya Tuhan mendapatkan Efraim itu Tuhan. Oh beri kami kemampuan melupakan, sehingga kami hidup berbuah-buah Yesus. Oh ya laba kasini milaba laba 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 laba. Oh ya laba laba. Makasih Tuhan, terima kasih. Makasih Tuhan, selamatkan ya Tuhan, selamatkan ya Tuhan. Terima kasih, terima kasih, terima kasih Tuhan, terima kasih. Tuhan ampuni, ya Tuhan ampuni kami, ampuni kami, ampuni bangsa kami, ampuni gereja-Mu ya Tuhan, ampuni gereja-Mu, ampuni ya Tuhan saudara-saudara kami Tuhan, ampuni, bawa balik ya Tuhan, bawa balik lagi Tuhan. Terima kasih, bawa kami dekat dengan Tuhan. Bawaku ke gunung kudus-Mu, ke tempat kediaman
percaya Tuhan dengar doa kami. Doa kami sudah naik ke hadapan-Mu. Pujian-pujian kami menjadi satu dupa yang harum di hadapan-Mu Tuhan. Turunkan perkenanan-Mu ya Tuhan untuk setiap kami, untuk anak-anak-Mu, untuk umat-Mu ini Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih. Biarlah sekali lagi yang berdoa, bukakanlah mata hati kami Tuhan, untuk bisa melihat Tuhan. Oleh karena sucikan, kuduskan hati kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan aku percaya semua yang sakit Tuhan sudah sembuhkan, yang lemah Tuhan sudah kuatkan, bahkan yang susah Tuhan hiburkan. Terima kasih banyak Bapa. Terima kasih Allah Roh Kudus. Dalam nama Yesus, semua kita yang siap menerima firman hati gembira, sama-sama katakan amin. Silakan duduk kembali Bu Bapak. Shalom. Puji Tuhan, hari ini saya ingin bagikan tentang mata hati yang terang. Mata hati yang terang. Jadi bukan cuma mata kita bisa lihat, karena orang percaya, orang Kristen ya, Alkitab katakan kita nih hidup bukan cuma hanya melihat dengan mata jasmani, tapi hidup oleh percaya. Percayanya melihat dengan mata hati. Coba langsung kita baca di dalam Hagai 1 aja. Hagai 1 ayat 5 sampai 8. Ini tentang kehidupan orang Israel, bangsa Israel. Mereka nih ditegur sama Tuhan. Keadaan mereka, apa sih yang nyebabin keadaan mereka nih susah? Nah, Tuhan kasih peringatan. Ini coba kita pelajar dari sini Saudara. Kita akan lihat, kita akan baca sama-sama yuk. Hagai 1 ayat 5 sampai 8. 1, 2, 3. Oleh sebab itu, beginilah firman Tuhan semesta alam. Perhatikanlah keadaanmu. Kamu menabur banyak, tetapi membawa pulang hasil sedikit. Kamu makan tetapi tidak sampai kenyang. Kamu minum tetapi tidak sampai puas. Kamu berpakaian tetapi badanmu tidak sampai panas. Dan orang yang bekerja untuk upah, ia bekerja untuk upah yang ditaruh dalam pundi-pundi yang berlubang. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Perhatikanlah keadaanmu. Jadi naiklah ke gunung, bawalah kayu dan bangunlah rumah itu. Maka aku akan berkenan kepadamu dan akan menyatakan kemuliaanku di situ. Firman Tuhan semesta alam. Saudara lihat di sini dari ayat 5 dan ayat 6 itu kalimatnya sama. Oleh sebab itu beginilah firman Tuhan, apa saudaraku semesta alam, perhatikanlah keadaanmu. Di ayat yang ke-7 di sini katakan perhatikanlah keadaanmu. Kata perhatikanlah itu dalam bahasa Ibrani-nya Saudara, itu menggunakan kata sum. Sum. Ya, kata sum. Artinya apa? Ya kan Saudara, perhatikanlah. Sum artinya apa? Perhatikanlah dengan seksama. Bagaimana cara hidupmu, intinya itu. Perhatikan adalah apa? Sum. Maksudnya tandailah hal-hal yang harus diubah dari sifatmu, dari hidupmu. Lalu yang ketiga, buatlah ketetapan untuk mengejar perubahan itu. Itu arti kata perhatikan. Ada banyak orang tahu dia harus berubah, tapi tidak berubah. Sebab mereka tidak berani membuat ketetapan ya untuk berubah. Mereka tidak mau mendoakan untuk berubah. Saudara, kita sudah bahas beberapa hari yang lalu di dalam hadirat Tuhan. Saudara, justru hadirat Tuhan itu mengubah sifat kita. Kuasa Tuhan itu bisa mengubah keadaan kita. Ya saudara, hadirat Tuhan mengubah yang di dalam kita. Kuasa Tuhan, urapan mengubah yang di luar kita. Ya kan, di luar apa? Fisik, sakit sembuh. Ya, terobosan keuangan. Hal-hal yang bisa dilihat. Saudaraku, tapi hadirat Allah yang di dalam, karakter kita diubah. Sifat kita diubah. Saudaraku Yesus Kristus. Nah, sebagai orang Kristen ya, kita sudah banyak kali mendengar firman. Tapi pertanyaannya, kenapa kok kita tidak berubah? Saudara, padahal firman Tuhan bicara, ya kan?
Dan kita tahu ada hal-hal yang harus diubah. Kembali lagi, kita harus memiliki ketetapan untuk berubah. Jika tidak ada tekad untuk berubah, sampai kapanpun kita tidak akan berubah. Itu kata perhatikan. Perhatian sum. Nah sekarang ada kata lagi keadaanmu. Perhatikanlah keadaanmu. Kata keadaan dalam bahasa Ibraninya saya pelajari namanya derek. Kata derek. Keadaan. Perhatikan keadaanmu. Coba kamu lihat. Perhatikan keadaanmu. Apa keadaan? Jalan hidup yang kamu tempuh ini. Cara hidup yang kamu pilih ini. Kelakuan yang kamu pertontonkan di hadapan orang lain. Kelakuan itu bicara kata-kata, tindakan, ya kan? Lalu tujuan yang kamu tetapkan, itu namanya keadaan. Saudaraku Yesus, Roh Kudus sering kali memberitahu kita, ya, mengingatkan kita, menempa kita bahwa jalan yang kita tempuh, cara hidup yang kita pilih itu salah. Kelakuan yang kita pertontonkan tidak memuliakan Tuhan. Tujuan yang kita tetapkan itu salah. Namun sekalipun Roh Kudus sudah templak kita, ingatkan kita, kenapa kita tidak berubah? Karena kita tidak pernah berdoa, mendoakan dan membuat ketetapan untuk berubah. Nah, Alkitab menjelaskan begini saudaraku. Perhatikanlah keadaanmu dengan seksama bagaimana kamu hidup. Tandailah hal-hal yang harus diubah. Buatlah ketetapan untuk mengejar perubahan. Apabila kita memperhatikan keadaan kita. Sudah perhatikan keadaan kita. Kenapa kok gini-gini terus ya? Keuangan begini-begini terus. Rumah tangga gini ribut terus. Sakit terus, ini terus. Kok terus ini. Yang di dalam tuh Roh Kudus sudah ngomong. Ya, ini loh cara kamu, cara hidup kamu nih. Jalan yang kamu pilih ini. Kelakuan yang kamu pertontonkan ini. Dia sudah templak, sudah tegur kita. Perhatikan saudara. Kalau kita tidak berani berubah, tidak mau berubah, maka kita akan menghadapi kenyataan. Kenyataan hidup yang berjalan tidak semestinya. Kenyataan hidup yang tidak kita harapkan. Seperti yang digambarkan oleh Nabi Hagai di ayat yang ke-6. Apa saudara? Kamu nabur banyak. Tapi bawa pulang sedikit. Kamu makan tetapi tidak sampai kenyang. Kamu minum tetapi tidak sampai puas. Kamu berpakaian tetapi badanmu tidak sampai panas. Orang yang bekerja untuk upah, ia bekerja untuk upah yang ditaruh dalam pundi-pundi yang berlobang. Ini semua bicara tentang apa? Sesuatu yang kelihatan. Kok ini gak jalan semestinya? Harusnya kenyataan yang semestinya adalah apa? Kalau nabur banyak, bawa pulang hasil banyak. Kalau makan harusnya apa? Kenyang. Kalau minum harusnya puas. Kalau udah pakai baju, mantel, saudara, musim dingin gak mungkin kedinginan. Tapi badan rasa hangat. Kalau bekerja, kita bisa nikmatin upah. Ya kan, berkat itu. Ini sebenarnya. Masalahnya di mana Tuhan bilang ini? Masalahnya, kamu tuh cuman bangun rumah untuk dirimu sendiri. Tapi kamu tidak bangun rumah buat Tuhan. Sekarang Tuhan bilang apa? Kamu harus naik ke atas gunung. Bangun rumah Tuhan. Bangun rumah Tuhan. Saudara, ambil kayu, bangun rumah di sana. Alkitab katakan apa saudara? Tuhan akan apa? Di sana, aku akan kalau kamu bangun rumah Tuhan, aku akan berkenan kepadamu dan aku akan menyatakan apa? Kemuliaanku. Nyataan kemuliaan bisa aja nyatakan kemuliaan, kasih mujizat, dapat berkat yang luar biasa. Sehingga orang bisa melihat kemuliaan Tuhan dalam kehidupan saudara, dalam kehidupan saya. Katakan amin. Kata kuncinya pesan Tuhan di menara doa saat ini adalah apa? Bangun rumah Tuhan. Apa sih maksudnya bangun rumah Tuhan? Ya saudara, membangun rumah Tuhan adalah dengan cara apa?
membangun rasa lapar. Membangun rasa lapar akan Tuhan. Bangunlah rumah Tuhan dengan, bukan adalah ya, membangun rasa lapar akan Tuhan. Kenapa saya pakai istilah membangun rumah Tuhan dengan membangun rasa lapar akan Tuhan? Salah satu tanda, ya kan, saudara sehat secara jasmani, sehat secara jasmani adalah apabila saudara memiliki rasa lapar dan bisa melahap makanan sampai kenyang dan puas. Kalau kita lagi sakit, kita nggak bisa makan, nggak nafsu makan, nggak mau makan. Dampaknya apa? Kalau tetap nggak mau makan, akhirnya makin sakit. Saudaraku, makin sakit. Lalu harus diinfus, taruh makanan di dalam. Nah, itu yang sebenarnya. Demikian juga salah satu tanda kita nih sehat secara rohani. Tanda saudara dan saya sehat secara rohani adalah kita punya rasa lapar akan Tuhan. Katakan amin. Apa sih lapar? Kerinduan akan hadirat Tuhan. Rindu akan dengar firman. Rindu untuk doa, muji, nyembah. Rindu untuk lihat orang-orang diselamatkan. Rindu untuk bagikan kesaksian-kesaksian hidup. Ini yang namanya rasa lapar akan Tuhan. Kalau saudara pelihara terus rasa lapar dan haus akan Tuhan, ini akan membuat rohani saudara itu akan terus bertumbuh dewasa di dalam Tuhan. Nah, dari siapa kita menerima nasihat? Ya, dengan siapa kita bergaul? Ya, itu akan menentukan rasa lapar kita akan Tuhan. Saudara dan saya membangun rumah Tuhan. Kenapa saya bilang rumah Tuhan itu adalah dengan bangun rasa lapar? Rasul Paulus dia berkata, tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu itu adalah apa? Bait Allah. Tempat kediaman Allah. Jadi kita bangun rumah Allah, yaitu dengan cara apa? Bangun yang di dalam ini, manusia rohani kita. Caranya dengan apa? Buat dia sehat. Untuk sehat ada salah satu tanda sehat adalah lapar, haus akan firman Tuhan. Akan hadirat Tuhan. Roh Kudus. Katakan amin saudara. Kalau kita rasa lapar jasmani, kalau saudara lapar secara jasmani ini, ya kan, itu muncul karena kita tidak makan. Kalau kita lapar lalu kita makan, rasa laparnya hilang. Ya, secara jasmani kalau kita ngantuk, saudara, kita tidur. Setelah kita tidur, kita tidak ngantuk lagi. Ini beda dengan yang rohani. Rasa lapar rohani itu muncul ketika saudara paksakan diri dulu untuk makan makanan rohani. Saudara masuk hadirat Allah, paksakan doa muji nyembah sampai masuk hadirat Allah. Saudara paksakan untuk dengar khotbah-khotbah yang hidup. Khotbah-khotbah setiap hari saudara disiplinkan. Ayo dengarkan itu saudara, dengarkan firman Tuhan. Baca firman Tuhan bersuara tiap hari, berbahasa roh setiap hari. Paksakan itu. Ketika saudara makan makanan rohani, dengar baik saudara, makin banyak makan makanan rohani, makin bertambah lapar rohaninya. Tambah haus. Semakin kita makan makanan rohani, kita akan semakin lapar secara rohani. Tetapi sebaliknya, kalau saudara tuh nggak lagi berdoa, baca Alkitab, dengar khotbah, muji nyembah, bahasa roh, saudara sudah lama nggak masuk hadirat Tuhan, itu rasa lapar rohani itu hilang. Hilangnya rasa lapar rohani menyebabkan apa saudaraku yang seperti itu saudaraku? Saudara kering, gak ada sukacita, gak ada damai sejahtera, mudah khawatir, mudah cemas, mudah marah, mudah tersinggung, bingsal terus rasanya hatinya. Dulu pernah dijamah, dulu pernah lapar haus akan Tuhan, sekarang hilang rasa lapar itu. Tanda. Saya boleh kata, rohani kita sedang sakit nih. Kalau dibiarin terus, ini bahaya. Mudah putus asa. Nah hari ini, ya kan,
Makanya Rasul Paulus dia sampai tulis saudara doa dia. Ada kalau doa sampai ditulis, pasti doa itu adalah doa yang penting. Rasul Paulus dia menulis doanya kepada jemaat Efesus mengenai pentingnya memiliki mata yang bisa melihat, ya, supaya bisa mengalami yang namanya apa? Perubahan hidup. Nabi Hagai bilang, perhatikan keadaanmu, kamu lihatlah, kamu nabur banyak tapi gak dapat hasil. Kamu makan gak kenyang, itu satu gambaran hidup yang berkata gini, capek, kok susah? Ya kamu capek, kamu susah, karena kamu cuman pikirkan, kejar hal-hal yang sementara. Kamu gak kejar sesuatu yang penting bagi hidupmu, yaitu apa? Manusia rohani kamu. Kalau kamu bangun imanmu, kamu akan lihat Allah akan menyatakan kemuliaan dalam hidup kamu. Nah, Paulus sisinya lain. Dia bicara tentang mata. Aku berdoa di dalam Efesus 1 ayat 18 sampai 19. Mari kita buka. Kita akan baca sama-sama, saudaraku. 1, 2, 3. Dan supaya ia menjadikan mata hatimu terang. Yang penting saudaraku, kalau saudara dan saya punya mata hati yang terang, artinya kita punya rohani sehat. Katakan amin saudara, sehat. Karena ya kan, orang percaya, ya kan, orang yang punya iman hidup oleh percaya. Bukan oleh melihat dengan mata jasmani. Kata percaya ini melihat dengan mata hati. Makanya tema tahun 2021 buat gereja kita adalah tahun integritas. Itu dalam Matius pasal 5 Yesus berkata, berbahagialah orang yang suci hatinya. Suci hati itu integritas. Berbagai orang yang suci hati. Kenapa? Karena dia akan melihat Allah. Saudaraku, nah Paulus dia berdoa. Aku berdoa supaya ia menjadikan mata hatimu terang. Agar kamu mengerti. Nah, kalau mata hati kita terang, kita bisa melihat. Artinya kita bisa mengerti. Orang yang punya pengertian adalah orang yang punya mata hati yang bisa melihat. Kalau mata hati kita bisa melihat. Oh dia tuh begini tuh. Kita ngerti, tahu apa yang ada di balik yang kelihatan. Kan ada sesuatu yang gak kelihatan kan. Orang bisa aja dia ngomongnya begini. Kita gak cuma bisa ngerti tentang apa yang dia omong, tapi di balik dia ngomong itu kita bisa ngerti. Itu namanya saudara punya mata hati. Istri saya suka ngomong gini, kalau dia bilang, kalau aku ketemu orang, dia cerita, dia kan notaris, istri saya notaris, ketemu orang, dia ngomong gini. Kadang tuh Tuhan kasih tahu aku, sebenarnya yang dia ngomong ini, di baliknya ini, dia tuh gini. Dan bener loh. Nah itu namanya mata hati, kita bisa lihat. Katakan amin saudara. Makanya berbahagialah orang yang suci hati, maka dia akan bisa melihat Tuhan. Nah kita lihat Tuhan yang bagaimana. Apa maksud melihat Tuhan? Nah di sini saudaraku, Paulus dia doa. Aku doa supaya mata hatimu terang. Agar kamu bisa mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya. Betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus. Dan betapa hebat kuasanya bagi siapa? Bagi kita yang percaya. Orang yang percaya, dia tidak hidup hanya cuma lihat dengan mata jasmani, tapi oleh mata. Katakan amin saudara. Sesuai dengan kekuatan kuasanya. Nah hari ini saudara secara cepat saya akan bagikan. Apa yang terjadi kalau saudara dan saya punya mata hati yang bisa lihat. Nah ini yang harus kita doakan setiap hari. Katakan amin saudaraku. Ya kan? Orang yang sehat rohaninya adalah orang yang punya rasa lapar akan Tuhan. Orang yang punya rasa lapar akan Tuhan selalu, saudara, dia tidak hidup hanya dengan apa yang dia lihat. Karena apa yang bisa dilihat mata jasmani sifatnya sementara. Tapi apa yang bisa dilihat di balik itu dengan mata hati,
Itu sifatnya abadi, kekal. Katakan amin saudara. Nah kita lihat ini. Apa yang akan terjadi apabila kita memiliki mata hati yang terang? Apa saudara? Yang pertama, kita akan dapat melihat pemeliharaan Tuhan atas hidup kita. Melihat Tuhan itu melihat pemeliharaan Tuhan. Kalau kita bisa melihat pemeliharaan Tuhan atas hidup kita, kita ini seperti Daud yang menulis Mazmur 23 ayat 1, dia berkata, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Kenapa Daud bisa tulis ayat ini? Lalu saudara, ya kan, saya mau kasih tahu lagi, ya kan, Rasul Paulus dia berkata, Allahku sanggup mencukupi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaan dalam Yesus Kristus. Kenapa? Daud, Paulus, dia bisa tulis. Karena dia bisa punya mata hati. Dia lihat akan pemeliharaan Tuhan. Katakan amin. Nah di dalam perjanjian lama, saudara, ini ada satu kisah tentang Hagar. Coba kita buka Alkitab kita. Kejadian 21 ayat 17 sampai 19. Kita baca. 1, 2, 3. Allah mendengar suara anak itu. Allah mendengar suara anak itu. Siapa namanya? Ismail. Allah yang mendengar. Ismail. El itu Allah. Ismail itu Allah yang mendengar. Lalu malaikat Allah berseru dari langit kepada Hagar, ibunya. Katanya kepadanya, apakah yang kau susahkan Hagar? Janganlah takut, sebab Allah telah mendengar suara anak itu dari tempat ia berbaring. Jadi Allah bukan mendengarkan jeritan Hagar, tapi Allah mendengar jeritan anak itu. Siapa dia? Ismail. Siapa Ismail? Anak Abraham. Anak Abraham. Tuhan lihat Abraham, Tuhan lihat anaknya. Dan dengarkan suara anak Abraham. Lalu saudara ayat 18 katakan apa? Bangunlah, angkatlah anak itu, bimbinglah dia, sebab aku akan membuat dia menjadi bangsa yang besar. Lalu Allah membuka mata Hagar. Kenapa bukan mata Ismail? Karena Hagar yang akan memelihara anak ini. Saudara bisa bersih, katakan amin saudara. Tuhan buka mata Hagar supaya Hagar bisa melihat pemeliharaan Allah untuk memelihara anak Abraham ini. Ya, sehingga ia melihat sebuah sumur. Tadinya sebelum Allah buka, dia nggak lihat isi sumur karena anak ini jerit kehausan. Hagar juga jerit, mati dia kehausan. Aku nggak tahan lihat anak ini mati kehausan, bukan mati kelaparan. Padahal di depan ada sumur. Dia nggak lihat tuh saudaraku. Sampai Allah bukakan matanya. Dia bisa melihat sumur. Lalu ia pergi mengisi kirbatnya dan air. Kemudian diberikannya anak itu minum. Saudara, ini arti apa? Saudaraku, ini arti apa? Saudara mungkin punya anak kan? Mungkin ada yang saudara punya anak jasmani. Anak tuh punya jeritan. Yang kadang-kadang kita juga nggak tahu ceritanya itu apa. Dengar baik saudaraku. Kalau hati kita doa, Tuhan berikan mata hati bisa melihat Tuhan. Melihat ada pemeliharaan Tuhan. Tuhan akan berikan kemampuan buat kita. Sehat. Bisa dampingin anak-anak kita. Sampai dia selesai mentas mandiri. Yang kedua, Tuhan berikan kita kemampuan untuk membiayai hidup dia. Sekolah dia, masa depan dia. Saudara bisa ngerti apa jeritan anak-anak. Saudara bisa doakan ini. Kita ada di menara doa sekarang. Di menara doa ini Tuhan akan bukakan mata hati setiap kita. Untuk bisa melihat pemeliharaan Tuhan dalam hidup kita. Yang percaya katakan amin. Divine provision. Untuk siapa? Jeritan anak-anak kita. Jeritan anak-anak rohani kita. Saudaraku, saya selalu lihat Tuhan. Ada jeritan anak-anak rohanimu. Anak-anak jasmaniku. Tuhan bukakan mataku. Untuk bisa melihat pemeliharaan Tuhan yang ajaib. Supaya kalau untuk yang rohani. Supaya aku bisa doakan mereka. Bagikan firman. Yang supaya mereka punya iman. Tersambung dengan Tuhan. Dan mereka akan mengalami kasih
kemurahan dan kebaikan Tuhan dalam hidup mereka. Katakan amin saudara. Tuhan pelihara secara rohani, anak-anak secara jasmani. Ibu bapak bisa mengerti sini, katakan amin. Ini doa penting. Kalau kita membangun, kalau kita punya rasa lapar, maka Tuhan akan buka hati kita. Mata hati kita untuk lihat pemeliharaan Tuhan. Yang kedua, apa yang terjadi kalau mata hati kita bisa melihat? Kita akan melihat tuntunan Tuhan dalam hidup kita. Divine direction. Saudaraku, ini penting. Tuntunan Tuhan. Mungkin kita atau keluarga kita berada di jalan yang salah nih. Ya kan saudara, kelakuan yang kita pertontonkan itu salah di hadapan Tuhan. Jalan hidup yang kita pilih salah di hadapan Tuhan. Cara hidup kita salah di hadapan. Sehingga kita kena masalah keuangan. Kita punya masalah dalam keluarga. Kita punya masalah dalam kesehatan. Sehingga kita hidupnya takut terus. Saudaraku Kristus, kalau kita bertekun setia hadir di menara doa online ini, saya yakin Tuhan akan menyebabkan kita bisa melihat tuntunan Tuhan. Sehingga kita dan keluarga kita itu bisa balik ke Tuhan. Katakan amin saudara. Coba kita buka di Kisah Perjanjian Lama tentang Bileam saudaraku. Coba lihat Bilangan 22 ayat 31 sampai 32. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Kemudian Tuhan menyingkapkan mata Bileam. Tuhan bukain mata Bileam. Dilihatnya lah malaikat Tuhan dengan apa? Pedang terhunus. Di tangannya berdiri di jalan. Lalu berlututlah Bileam dan sujud. Berfirmanlah malaikat Tuhan kepadanya. Apakah sebabnya engkau memukul keledaimu sampai 3 kali? Malaikat omong, kenapa kau pukul keledai itu sampai 3 kali? Lihat, aku keluar. Malaikat Tuhan sebagai apa? Kawan atau lawan? Lawanmu. Wow. Sebab jalan ini, jalan yang kamu pilih pada pemandanganku menuju kepada kebinasaan. Jadi sering kali saudaraku, sepertinya kayak Tuhan jadi lawan buat kita. Kenapa kita harus dihentikan jalan kita? Lewat apa? Mungkin harus kena COVID. Mungkin harus mengalami kemunduran dalam ekonomi. Kita harus mengalami ini. Seperti kita harus mengalami berhenti dan mengalami kemunduran. Tuhan bilang, jalan yang kau pilih ini jalan menuju apa? Kebinasaan. Saudaraku, menara doa ini, saudara kasih Yesus itu akan membukakan kita. Ya Tuhan, saya akan balik ke Tuhan. Awalnya Tuhan tegur lewat siapa? Lewat keledai. Keledai, saudara bisa ngomong. Sering kali kita melihat bahwa ada orang-orang keledai kok, apa sih? Binatang bodoh mungkin ya. Kadang-kadang ada orang-orang di bawah kita. Mungkin orang-orang yang bodoh, orang kecil, orang lemah. Itu bisa menegur kita. Kadang-kadang ya seperti Bileam kita tidak terima. Ketika ada orang-orang tertentu yang mengasihi kita, mengingatkan kita. Tapi gak terima, tiba-tiba akhirnya kita harus urusan. Dengan apa? Api penyucian. Masalah yang buat kita ngerang. Sampai tidak tahu di depan sungai, di belakang hutan terbakar, sebelah kanan singa yang lapar, sebelah kiri pemburu. Itu cerita kemarin saudara, lihat ini kan saudara, ya kan? Nah itu seperti rusa di tengah-tengah ini, rusa yang mau melahirkan. Nah itu semua kadang-kadang keadaan kita seperti itu, saudara Kristus. Tapi dengar baik, ini yang paling penting. Ini paling penting. Seringkali kalau Tuhan mau bawa kita balik, seperti anak bungsu yang ada di mana? Di kandang babi. Saudaraku, kadang-kadang kandang babi itu sebenarnya seperti kayak kompas. Jalan yang kamu pilih, ini jalan yang salah. Jalan menuju kebinasaan. Ayo balik kepada Bapa. Saudara Kristus, ini pentingnya menara doa. Setiap kali kita masuk menara doa, Tuhan bukain mata hati kita. Lewat apa saudara? Pengertian ini. Doa-doa yang kita naikkan. Nyanyian-nyanyian hadirat Allah.
Sepertinya kita dapatkan bisikan. Ketika saudara dengar pengajaran firman yang saya sampaikan, saudaraku, saudara boleh terbuka mata hatinya, dapat pengertian. Iya ya, saya nih selamanya begini selama ini. Saya harus berubah. Untuk bisa berubah harus didoakan. Ada ketetapan, didoakan, dicoba, gagal, coba lagi, sampai akhirnya karakter kita diubah oleh kekuatan Tuhan. Katakan amin saudaraku. Ya kan? Hanya Tuhan yang bisa membuka mata dan menyebabkan kita disadar bahwa kita berada di jalan hidup yang salah. Lalu kita bisa berbalik ke Tuhan. Kadang-kadang kita dengar orang tuh marahin kita. Tegur kita dengan bahasa yang kasar, yang sinis. Itu memantapkan daripada jalan kita yang salah. Tapi ketika ada suara lembut, penuh kasih, kadang-kadang itu berbicara lebih nyaring di hati kita ketimbang suara. Saya boleh belajar. Kalau saya harus menegur orang, ya kan, kadang-kadang harus dengan bahasa yang harus ada kasihnya, walaupun itu tegas dan terus terang. Itu sampai menemplak habis. Karena saya terbang. Atau kalau nggak dengar juga kita nggak dengar juga dengan suara manusia, dia bisa pakai keadaan. Nah itu yang saya ngomong tadi. Tapi intinya oleh karena kasihnya, saudara akan lihat tuntunan Tuhan. Katakan saudaraku, yang ketiga, kita akan melihat, kita diberi, kalau mata hati kita bisa lihat, ya kan saudaraku, maka kita akan melihat perlindungan Tuhan yang ajaib dalam kehidupan kita. Kalau kita bisa lihat adanya perlindungan Tuhan yang ajaib, hidup kita nggak akan khawatir, kita nggak stres, kita nggak takut. Katakan amin saudaraku. Ini tuh saat saudara bertekun, setia hadir di menara doa online ini, saya yakin-yakinnya Tuhan akan membukakan mata hati saudara untuk melihat apa yang terlihat sementara dan apa yang tidak terlihat itu sebenarnya kekal. Saudaraku Yesus Kristus, ya kan? Satu hari di mana tentara daripada Aram itu nyerang Samaria. Ya saudara, mengepung untuk mencari daripada Nabi Elisa. Bujangnya namanya Gehasi. Saudara, dalam 2 Raja-Raja 6 ayat 15 sampai 17, ya, dia bangun pagi-pagi, pergi keluar, tampak satu tentara dengan kuda dan kereta yang ada di sekeliling kota. Lalu berkatalah bujangnya itu kepadanya, pada Nabi Elisa. Dia kata apa? Celaka Tuanku, apakah yang akan kita perbuat? Jawab Elisa apa saudara? Karena dia nih hidup bukan cuma dengan mata jasmani, dia bisa melihat dengan mata hati. Katakan amin saudaraku. Dia berkata apa? Jangan takut, sebab lebih banyak yang menyertai kita daripada yang menyertai mereka. Kalau kita punya pengertian, mata hati kita bisa melihat tentang perlindungan Tuhan, kita nggak takut. Ada Tuhan yang melindungi, ada Tuhan yang memelihara, dan ada Tuhan yang menunjukin jalan buat setiap kita. Yang percaya katakan amin saudara. Lalu apa? Jangan takut. Lalu berdoalah Elisa. Elisa berdoa supaya Gehasi mata hatinya terbuka, sehingga dia bisa melihat saudara apa yang dilihat oleh Elisa. Perhatikan saudara di sini. Ya Tuhan, bukalah kiranya matanya supaya ia melihat. Maka Tuhan membuka mata bujang itu sehingga ia melihat, tampaklah gunung itu penuh dengan kuda dan kereta berapi sekeliling Elisa. Keren banget saudara. Kalau saudara mau bangun rumah Tuhan, manusia rohani, dengan membangun rasa haus lapar. Cara bangun rasa haus lapar, ya makan firman. Usahakan baca firman. Baca firman. Doakan firman itu. Dengerin pengajaran khotbah. Bahasa roh, masuk hadirat. Makin saudara lapar, semakin saudara akan dapatkan apa saudara? Satu pengertian. Mata hati ini bisa lihat Tuhan. Makanya penting, tiap hari doa saya, ya kan, adalah Tuhan, sucikan, kuduskan hatiku Tuhan. Karena firman-Mu katakan, Yesus berkata, berbahagialah orang yang suci hatinya.
maka dia akan melihat Tuhan. Aku hanya ingin mau bisa lihat. Untuk bisa ngerti, lalu punya iman. Aku punya Tuhan yang memelihara hidupku dan anak-anakku. Aku punya Tuhan yang memelihara gereja, pelayanan, orang-orang yang ada bersama-sama dengan aku. Itu aku punya iman. Supaya dengan iman ini, aku bisa impartasikan kepada setiap anak-anak rohaniku yang setia, tekun, hadir di menara doa online ini. Yaitu saudara. Ini penting saudara, udah harus minta tiap hari. Kita nyanyi satu lagu ini. Sucikan dan kuduskan hati ini untuk layak menghadap hadirat-Mu. Subuh jiwa rohku ku serahkan padamu. Ku menyembah-Mu. Tinggikan nama-Mu ya Tuhan. Mulialah nama-Mu ya Tuhan. Tiada lain seperti Engkau ya Allahku. Besar kuasa-Mu. Kita siapkan diri untuk makan perjamuan saudara. Tiada lain seperti Engkau ya Allahku. Besar kuasa-Mu. Tinggikan nama-Mu Tuhan. Tinggikan nama-Mu ya Tuhan. Mulialah nama-Mu ya Tuhan. Tiada lain seperti Engkau ya Allahku. Besar kuasa-Mu. Tiada lain seperti Engkau ya Allahku. Besar kuasa-Mu. Kita akan siapkan hati kita akan makan perjamuan kudus. Tuhan, ampuni dosa dan salah kami Tuhan. Sucikan hati kami. Biar hati kami suci, tulus, murni Tuhan. Di hadapan Tuhan. Kami ada integritas. Kami punya integritas ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mau Tuhan supaya kami bisa lihat Tuhan. Kami bisa lihat pemeliharaan Tuhan dalam hidup kami. Kami bisa melihat perlindungan Tuhan. Kami bisa melihat tuntunan Tuhan. Bahkan kami bisa melihat lawatan Tuhan. Lawatan Tuhan di akhir zaman ini. Tuhan Yesus, kami bisa melihat ya Tuhan satu pertobatan. Ya Tuhan satu penuaian jiwa yang besar. Kami bisa lihat ya Tuhan setiap rumah-rumah ada doa pujian penyembahan. Seluruh keluarga kami, orang yang kami kasihi, semuanya bertobat dan diselamatkan. Tuhan kami ingin lihat ya Tuhan. Tuhan kami ingin lihat anak-anak kami, cucu-cucu kami semuanya diberkati Tuhan. Tuhan Yesus, karena pemeliharaanmu, karena berkat-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Beri kami mata untuk bisa melihat itu ya Bapa. Beri kami mata untuk bisa melihat itu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tuhan, setiap kali kami akan perjamuan kudus, kami ingat kami punya Yesus yang mengasihi kami. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu buat Tuhan Yesus pada malam waktu diserahkan mengambil roti, dan sudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku, saudaraku. Bukankah roti tangan kita ada persoalan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dalam nama Yesus. Angkat cawan. Demikian juga yang mengambil cawan sudah makan lalu berkata, cawan ini perjanjian baru dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku, saudaraku. Bukankah cawan perjanjian ini yang atasnya kita ucapkan syukur, ada persoalan kita dengan darah Kristus. Mari kita minum dalam nama Yesus.
mana datang syukur bagimu. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih untuk kesetiaan saudara untuk hadir di Menara Doa online ini. Terima kasih juga untuk dukungan saudara lewat persembahan, karena memang pelayanan ini semata-mata dibiayai oleh persembahan saudara, dukungan saudara semuanya. Ya, terima kasih. Saya mau kita buka kedua tangan kita, arahkan hati pandang kita ke surga untuk menerima berkat dari Allah. Kekasih Kristus, terimalah berkat yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa di dalam anaknya yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus. Persoalan yang manis Roh Kudus menyertai saudara semua mulai daripada saat ini sampai datang menjemput kita dengan permai dan sampai selama-lamanya. Semoga kita yang percaya berkati sama-sama, katakan amin. Terus berkati saudara semuanya. Setiap anak berharga di mata Tuhan dengan talenta dan kecerdasannya masing-masing. Sekolah Bethesda menciptakan lingkungan pendidikan yang menyenangkan untuk mengembangkan kecerdasan majemuk setiap anak dengan pendidikan berdasarkan Kristus dan Alkitab. Kegiatan belajar melalui bermain berfokus pada anak, bukan pada target kurikulum. Fasilitas dan prasarana yang mendukung. Menerima pendaftaran siswa baru tahun ajaran 2021-2022. Pendaftaran dapat menghubungi Mary 0897 8617 009, Caroline 0813 6638 3377.